Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang Tuhan percayakan. Itu kan penyalahgunaan mereka, padahal Tuhan sebenarnya tidak mengkehendaki itu, tapi Tuhan mengizinkan mereka atas pilihan mereka. Jadi itu akan sangat luas, gitu. Oke, makasih Bang. Iya, dan untuk siapa tadi, si Saul tadi, itu tadi yang saya katakan ya, bahwa Tuhan itu juga tidak tidak memilih orang atau raja itu menurut kemauannya sendiri, tapi dia melibatkan orang-orang untuk apa? Untuk juga turut mengambil kontribusi di dalam will mereka yang free. Makanya di dalam 1 Samuel 15 ayat 11, karena memang Saul itu jahat ya, Tuhan berkata begini, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Tapi Tuhan konsisten bahwa raja itu harus diambil dari tongkat Yehuda. Makanya Kristus adalah tunas Daud yang menjadi raja dari Yehuda dalam Wahyu 22 ayat 16. Oke? Jadi Bang, kan kalau ketika pemimpin bangsa Israel itu dipilih oleh Allah sendiri. Nah, kalau pemimpin gereja sekarang kan, pemimpin gereja dihubungkanlah dulu pemimpin gereja itu kan yang memilih memang jemaat-jemaat dan orang-orang yang di dalamnya. Artinya apakah itu juga berpengaruh sama kepribadian seorang pemimpin itu, begitu? Kan ada juga perkataan mengatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, begitu. Bagaimana ada sebenarnya yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Itu tergantung karakternya mereka. Ada kok pemimpin-pemimpin yang maaf kata itu bejat. Itu kan hasil kongres atau hasil pemungutan juga. Tapi dia jahat. Nah itu tadi, politik tadi bisa bermain juga dalam gereja. Gitu. Jadi makanya ya kita harus benar-benar bijaklah menilai pemimpin yang benar itu bagaimana, agar tidak ada yang terdampak buruk dari kepemimpinan yang tidak dilandasi atas kerendahan hati. Gitu ya. Iya Bang. Oke, kita lanjut. Silakan Jesus Christ. Ngapain ada Tuhan Yesus di sini? Silakan Jesus Christ. Baik, shalom. Apa namamu Jesus Christ? Apakah Kevin. kamu penggantinya? Kevin Bang. Kevin Bang. Oh Kevin. Mau tanya apa Kevin? Mungkin saya akan bertanya tentang mungkin hal yang selama ini saya doakan begitu. Apa yang kamu doakan selama ini? Begini, mungkin yang selama ini saya doakan yaitu bagaimana keluarga saya Tuhan pulihkan Bang. Tetapi dalam perjalanan atau proses yang terjadi, saya merasa bahwa saya yakin bahwa doa yang saya naikkan ini pasti Tuhan jawab, tetapi untuk proses dan yang terjadi itu saya tidak tahu Bang. Jadi bagaimana tanggapan dari kakak sendiri mengenai hal demikian? Oke. Proses itu kadang Tuhan izinkan itu untuk membentuk karakter kita. Tapi selama kan iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih itu yang menimbulkan iman. Kasih kitalah kepada Allah yang membuat kita beriman kepada Dia. Dan iman kita itulah yang membuat kita memiliki pengharapan.
Sekalipun prosesnya sulit, tapi iman itu tetap menguatkan kita dan pengharapan itu akan menghiburkan kita. Apa yang menghiburkan kita? Kenyataan bahwa Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kalau kamu sudah di dalam Kristus dan kamu termasuk adalah orang-orang yang dibenarkan dan dilayakkan, jangan pernah putus dari ketekunanmu akan doa. Karena doa kamu sebagai orang benar itu besar kuasanya. Dan kadang Tuhan menguji kita di dalam kesetiaan kita melalui praktek yang kita lakukan. Apakah kita setia berdoa? Apakah kita setia mengaku dosa? Apakah kita setia datang di hadapannya untuk mengatakan hal-hal yang perlu harus kita katakan dan gumulkan sama Tuhan? Poinnya di situ. Jadi pesan saya sama kamu, meskipun prosesnya sulit, kemurnian tanpa pemurnian. Proses yang sulit adalah bagian-bagian itu mau menggenapi rancangannya kepada kita. Jadi, kalaupun prosesnya sulit, kalaupun jalannya sulit, itu bukan berarti tidak ada harapan di dalam itu semua. Bukankah Kristus menjalani hal-hal yang sulit lebih daripada kita semua? Tapi apakah ujung yang didapatkan oleh Kristus? Bukankah kemuliaan yang ia peroleh dengan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa? Artinya apa? Kemuliaan yang didapatkan oleh Kristus itu melebihi apa yang dia alami di dalam pencobaan-pencobaannya dalam keadaannya sebagai manusia di dunia. Agar menjadi sempurna yang tertulis bahwa penderitaan yang ada pada kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Jadi jalan pasti sulit karena ini masih di dunia. Tapi di dalam kesulitan itulah kemuliaan Allah menjadi nyata. Agar sempurna perkataan Rasul Paulus bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus turun menaungi kita. Itu yang terpenting. Dan semuanya itu hanya kamu dapatkan kalau kamu punya iman dengan mencari kerajaannya dulu. Di luar itu tidak ada. Oke? Oke Bang, terus bagaimana sih kita sebagai dalam keluarga untuk bisa membawalah keluarga kita kepada Kristus begitu, karena sebenarnya kalau hanya berdoa saja pasti juga kita membutuhkan karakter atau supaya mereka melihat bahwa oh betul bagaimana kita bertekun dan kita mencerminkan karakter yang baik begitu. Prinsip yang utama dan terutama itu adalah rendah hati. Jadi kamu harus rendah hati. Kamu jangan malu mengakui apa yang kurang. Dan kamu jangan malu membagikan apa yang lebih yang ada pada kamu. Kamu kan sejak semula memang diadakan untuk saling tolong menolong. Saling bergantung yang satu dengan yang lain. Jadi rendah hati itu kuncinya. Jangan malu mengakui kekuranganmu dan jangan malu membagikan apa yang lebih padamu. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri. Sungai tidak pernah mengaliri dirinya sendiri. Sejak semula, hukum alam pun tidak pernah berdampak bagi dirinya sendiri. Maka manusia pun harus menjadi berdampak bagi orang lain. Tapi pilihannya berdampak bagi apa? Apakah bagi kemuliaan Allah atau bagi dirinya sendiri? Dampak bagi kemuliaan Allah akan mendatangkan belas kasihan, tapi dampak untuk kemuliaan diri sendiri akan mendatangkan kerendahan diri. Dan dia akan direndahkan. Itu ya. Oke. Kamu ini ya ganti nama ya. Oke, dia sudah keluar. Oke, saya mau udahan teman-teman. Thank you banget buat kalian 1,1 juta like. Kita sudah masuk di Liga B5 nomor 63 ya. Thank you kalian sudah ikuti saya. Sudah bantu-bantu support saya juga dengan support dan juga dengan tap-tap layar. Thank you teman-teman. Semoga kalian dibantu dengan apa yang saya bisa jelaskan. Saya mohon doa dari kalian. Doakan saya selalu agar Tuhan selalu mengasihani saya. Amin, 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 amin. Dan kita saling mendoakan. Selamat beristirahat. Pesan saya adalah kenyataan bahwa kita beriman kepada Kristus adalah kekayaan yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan hal apapun juga. Sebab
seluruh dunia ini pun tidak akan bisa menggantikan dan melayakkan setetes darah Kristus yang telah tercurah oleh karena ketidakberdosaannya demi kamu semua. Salib Kristus adalah kebanggaan kita, dan Dia yang terpaku itu adalah kekayaan kita. Bertekunlah, setialah, dan berbuahlah agar hidupmu menjadi berkat dan kasihmu menjadi teladan antara seorang dengan yang lain. Tuhan berkati dari sini, dan semoga Tuhan memberkati kamu, dan terimalah itu dengan sukacita. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.